Saudara, pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat. Adapun satu perusahaan yakni PT GAC Nikel yang merupakan anak perusahaan Antam tetap diizinkan untuk melakukan penambangan karena dinilai telah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari kegiatan penambangan. Apakah pencabutan IUP menjadi langkah yang cukup tepat? Dan bagaimana pula langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Kampanye Greenpeace yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada Mas Ari Rompas. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Oke, kemudian juga melalui sambungan daring sudah bergabung bersama kita ada Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Nasdem, ada Pak Sugeng Suparwoto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sugeng. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya Pak Sugeng dan juga Mas Ari, kami dari pihak Kompas TV sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian SDM, namun hingga saat ini sayangnya masih belum mendapatkan respon untuk bisa ikut bergabung bersama kita di sini di pagi hari ini untuk membahas atau membicarakan soal ini yang kemudian menjadi sorotan banyak pihak di pekan-pekan terakhir hari ini. Saya ke Mas Ari dulu, Mas Ari dari Greenpeace. Ini kita lihat ya, ironi tambang nikel di Raja Ampat begitu ya. Kita tahu Raja Ampat, memang Raja Ampat tuh luas banget gitu ya, luas sekali begitu ya. Bahkan dikatakan surga dunia yang terakhir ya. Itulah ya. Namun kemudian ada sedikit kemarin menjadi sorotan dan sampai akhirnya pemerintah mencabut izin usaha pertambangan terhadap 4 perusahaan. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, nah satu perusahaan yang justru menjadi sorotan hanya mendapatkan pengawasan khusus ya. Tidak dicabut izinnya. Nah kalau dari Greenpeace sendiri, apakah ini sudah tepat atau belum sebenarnya? Iya, kalau kita bisa lihat ya dari sisi lingkungan bahwa keputusan pencabutan izin dari 4 izin, tapi PT GAC tidak dicabut, saya kira itu tidak menggambarkan bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan pada persoalan-persoalan lingkungan gitu salah satunya. Karena PT GAC ini menjadi bagian dari ekosistem di Raja Ampat gitu. Jadi dia harus dilihat satu kesatuan karena proses geologi yang terjadi di Raja Ampat itu sejak jutaan tahun yang lalu itu menghasilkan kekayaan biodiversitas di sana gitu, kekasan khusus. Nah, PT GAC ini menjadi bagian dari satu gugusan pulau-pulau di Raja Ampat gitu. Nah, sehingga kalau kemudian yang dicabut itu hanya 4 gitu ya, tapi PT GAC yang tidak dicabut itu kenapa? Nah, padahal memang dari awal waktu sejak zamannya Gus Dur itu udah mengkategorikan wilayah ini wilayah kawasan hutan lindung gitu. Nah, kenapa harus ditetapkan kawasan hutan lindung? Karena fungsi ekologinya itu sangat penting. Tapi kemudian dalam proses-prosesnya ada pengecualian untuk pengecualian Perpu gitu yang kemudian dikeluarkan sejak zaman Ibu Megawati itu memperbolehkan mengecualikan 13 izin perusahaan termasuk PT GAC. Nah, karena PT GAC sebelumnya sudah mendapatkan izin ya dari kontrak karya sebelumnya dan itu kemudian tahun 98 gitu ya, 98. Tapi memang prosesnya udah lama izinnya gitu ya, rejim kontrak karya namanya. Kemudian dia mendapat pengecualian. Itu juga sebenarnya ada protes besar-besaran ya kenapa Megawati kemudian memberikan izin itu dan saat itu kemudian keluar juga undang-undang pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil itu nomor 1 tahun 2014 itu menyatakan pulau-pulau di bawah 2000 meter persegi itu tidak boleh ditambang gitu. Di bawah 200 meter? 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Nah, PT GAC ini menjadi salah satu pulau terkecil. Nah, sehingga ada satu prinsip juga kehati-hatian bahwa itu nggak boleh sebenarnya ditambang secara terbuka. Nah, sementara kalau nikel-nikel di Indonesia itu kan di permukaan. Nggak mungkin dia dilakukan di bawah tanah gitu, pertambangannya. Nah, ini menjadi persoalan ketika izin-izin itu kemudian terus diberikan ya, termasuk sebenarnya
pasca rejim-rejim itu ada namanya rejim perizinan berbasis resiko gitu ya, perizinan usaha berbasis resiko. Dan Pak Bahlil juga itu waktu zaman itu mengeluarkan izin perusahaan berbasis resiko ketika jadi kepala BKPM dan Menteri Investasi. Kalau di sini terlihat izin dari kelima perusahaan termasuk dari anak perusahaan Antam tersebut PT GAC ini sudah diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017, betul. Namun kemudian kawasan Kepulauan Kars di Papua Barat Daya kemudian diakui oleh UNESCO ini sebagai Global Geopark ini pada bulan Mei 2023. Nah, jadi kalau dari sisi peraturan sebenarnya dari payung hukum, masyarakat pasti bingung sebenarnya. Jadi payung hukumnya, landasannya itu sebenarnya mengikuti acuannya yang mana? Itu yang kemudian jadi pertanyaan kan? Ya. Jadi kalau mau dibilang tadi kan proses perizinan tadi ya. Pertama itu memang kawasan lindung. Dan itu harus ada bisa ditambang sebenarnya dengan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatiannya itu salah satunya adalah di Undang-Undang Minerba juga itu pertambangan di kawasan lindung itu nggak boleh dengan metode kawasan pertambangan terbuka. Itu satu. Nah, kemudian ada undang-undang pesisir yang sangat jelas gitu mengatakan bahwa pulau-pulau kecil di bawah 2000 meter persegi dan ada beberapa kriteria sebenarnya. Termasuk putusan MK itu mengatakan bahwa pulau-pulau kecil itu nggak boleh ditambang dan bahkan putusan MK itu mengatakan bahwa itu untuk kepentingan generasi mendatang. Generasi mendatang artinya itu lintas generasi karena pulau-pulau kecil ini kalau dia ditambang misalnya dan jika perubahan iklim ini semakin meningkat gitu ya, yang paling terdampak itu adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar. kecil. Nah, itulah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya soal pariwisatanya, masyarakatnya dulu, yang dan juga tinggal lingkungannya di situ. yang memang dekat sekali di situ begitu ya. Nah, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita lihat begitu ya, ini kan menjadi polemik dan juga menjadi sorotan begitu. Bahkan sebenarnya ada 5 perusahaan di sana yang kemudian beroperasi, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian anak usaha dari Antam ini hanya mendapatkan pengawasan khusus. Nah, jadi sebenarnya kalau dari DPR sendiri, apa yang bisa dilakukan DPR untuk bisa membenahi ini, terutama soal payung hukum, soal aturannya, dibenahinya dulu, seperti apa? Ya, jadi betul sebagaimana disampaikan dari, siapa tadi namanya dari Mas Ari. Mas Ari dari Greenpeace tadi, memang sempat ada keluar peraturan pemerintah itu, jadi yang menyatakan bahwa ada 13 izin usaha pertambangan yang dikecualikan untuk dapat tetap beroperasi karena ini adalah rejim PKP 2B, yakni waktu itu perpanjangan dengan syarat. Nah, terlebih-lebih ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu syaratnya lebih ketat lagi, ada syarat reklamasi, syarat dan sebagainya. Itu adalah bentuk bagaimana kita tetap menjaga pertambangan akan tetap proper dalam pengertian tata kelola lingkungannya utamanya. Karena memang inilah dilema atau tantangan bangsa dunia, saya kira tidak hanya Indonesia, bahwa ada adigium yang menyatakan bahwa dunia tanpa tanpa pertambangan adalah bagaikan dunia tanpa peradaban. Sebaliknya adalah pertambangan yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sebagaimana mestinya juga akan menghapus peradaban itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi titik tengah kita antara desain dan desolen, antara titik ideal dan apa yang harus bisa kita lakukan dalam persoalan pertambangan ini. Nah, menyangkut tentang apa yang terjadi di Raja Ampat, awalnya itu menjadi protes keras masyarakat adalah keempat perusahaan tambang, yakni PT KW Sejahtera Mining dan PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama dan PT Nurham. Ini yang menjadi protes keras, mengingat memang keempat tambang tersebut memang ada di kawasan Raja Ampat yang tadi masuk kawasan Global Geopark yang ditetapkan oleh UNESCO 2023 yang lalu. Nah, sebetulnya demikian juga PT GAC ya, di Pulau GAC itu ini memang
juga ada protes dari masyarakat, tetapi tidak menyangkut tentang tata kelolanya, lebih kepada kompensasi bagi hasilnya. Karena dianggap tidak adil, masyarakat adat KW misalnya menuntut sejak beroperasi dan berproduksi sejak tahun 2018 sampai hari ini dia dituntut kurang lebih 560 miliar rupiah. Itu yang menjadi isu, dan juga memang ada perbaikan-perbaikan lingkungan. Tetapi secara keseluruhan, karena memang PT GAC ini adalah awalnya adalah joint venture antara BHP Billiton Australia Mining Nickel dengan PT Antam. Dulu justru Australia menguasai 75%, Antam hanya 25%. Tapi tahun 2008 Billiton ini mundur dan PT Antam sekarang sudah menguasai 100%. Dan bahkan lantas tata kelolanya memang berdasarkan riset yang dilakukan oleh PT Billiton waktu itu dengan syarat pertambangan yang sangat ketat. Karena apa? Karena memang luasan pulau ini sendiri sebetulnya hanya kurang lebih 6.700 hektar saja, tetapi konsesi yang diberikan justru kurang lebih 12 ribuan. Itu artinya apa? Artinya menyangkut juga perairan yang ada di sekitar pulau itu. Hanya saja kalau kita baca data, perairan itu bukan berarti untuk ditambang, tetapi bagian tanggung jawab dari joint venture tadi. Nah, sehingga tahun 2014 mendapatkan juga izin AMDAL mengenai dampak lingkungan, dan di tahun 2015 mendapatkan IPPKH, dan tahun 2018 mulai berproduksi, semula kurang lebih 900.000 ton dan terakhir ini menuju ke 4 juta ton. Nah, inilah kondisi hari ini dengan berbagai pendekatan tata kelola pertambangan yang kalau kami pernah ada semacam rapat dengar pendapat soal ini adalah menekankan tentang ESG, ya, tetap environment, social, and governance, bagaimana memang itu disyaratkan dalam tata kelola pertambangan. Memang inilah bukan dilema, tetapi khusus tentang PT GAC ini kami setidaknya saya berpendapat bahwa ini nanti harus tingkat produksinya harus dibatasi dalam waktu tertentu sampai tingkat tidak melampaui ambang batas alam itu sendiri, meskipun waktu katakanlah pengelolaan kawasan tersebut masih berlaku, tetapi harus ditutup sebelum ada semacam intrusi polusi, baik itu adanya polusi, baik itu menyangkut misalnya di pantainya maupun termasuk runoff terhadap bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri, seperti arsenik dan yang lain-lain masuk ke perairan laut. Jadi kami akan segera mengevaluasi tentang waktu atau kapasitas pertambangan itu sendiri, khususnya PT GAC. Jadi kita apresiasi pemerintah bahwa 4 itu ditutup karena memang itulah yang harus kita tutup. Nah, kemarin kan menjadi heboh karena justru ke-4 tambang ini tidak disentuh oleh Menteri SDM. Malah Menteri SDM berkunjung ke PT GAC ini kan. Jadi menjadi heboh, bahkan ada demo-demo segala. Saya kira itu. Nah, bentuk pengawasannya, bentuk kan karena pemerintah sendiri secara tegas mengatakan iup dari anak perusahaan Antam ini tidak dicabut, tapi kemudian mendapatkan pengawasan khusus. Nah, terjemahan dari pengawasan khususnya itu seperti apa? Dalam kurun waktu bagaimana? Jangan sampai kemudian ketika lingkungan sudah kadung rusak, barulah ditutup. Itu yang kemudian kita tingkat preventifnya itu seperti apa pengawasannya sejauh ini, Pak Sugeng? Ya, saya kira bagaimana tata kelola pertambangan yang baik banyak dicontohkan. Seperti, mohon maaf, bukan berarti kita memuji berlebihan. PT Vale misalnya yang ada di Sorowako dan sebagainya, bagaimana tata kelolanya sangat baik. Misalnya mereka dengan memakai juga pembangkit listrik tenaga air, bahkan ada di danonya. Sampai sekarang justru dano tersebut karena dipakai untuk PLTA dengan pendekatan pertambangan yang sangat proven, sangat proven dan sangat prudent, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan.
Tapi bahwa memang pada dasarnya pertambangan pasti merusak lingkungan, maka perlu adanya reklamasi dan sebagainya. Apalagi kalau open pit seperti hari ini. Ke depan memang pertambangan, sebagaimana tadi disampaikan Mas Ari juga, harus dekat dengan apa-apa sebut dengan underground, sebagaimana sekarang juga di Papua ya. Freeport McMoran tidak lagi dengan open pit tetapi underground. Setidaknya tidak merusak alam di atasnya. Sebagaimana pertambangan di tempat-tempat lain misalnya juga sudah ada dengan underground. Nah inilah mekanisme atau tata kelola. Kita kebetulan Komisi 12 beruntung sekali sekarang karena apa? Karena Kementerian Lingkungan Hidup bermitra dengan Komisi 12 sehingga kami dalam pengawasannya itu real betul. Setiap kali kami kunjungan lapangan sekaligus didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang tentang standar lingkungannya dan sebagainya, kita baca real time di tempat. Dan kita sudah mengusulkan sejak dulu kami di Komisi 7 bagaimana Kementerian SDM ada di Gakum, Badan Penegak Hukum yang sehingga bisa melakukan pengawasan pertambangan dengan sangat-sangat prudent gitu. Oke, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, bagaimana respon Anda mendengar penjelasan dari Pak Sugeng? Sebenarnya kalau soal anak perusahaan dari Antam ini yang jadi permasalahan adalah bukan soal tata kelolanya, tapi kemudian bagi hasilnya begitu. Nah, ada pengawasan yang memang nanti akan dilakukan begitu terhadap anak perusahaan dari Antam sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Sudah cukup win-win solution kah atau bagaimana? Ya sebenarnya terlambat gitu ya. Terlambat. Kemudian Pak Sugeng gitu ya sebagai Mengapa Anda menyatakan terlambat? Ya kalau itu dilakukan sejak awal gitu ya dari proses-proses perizinan diawasi sejak awal, apa yang terjadi di PT GAK gitu ya, itu bisa diminimalisir gitu ya. Karena saat ini misalnya itu sudah terjadi deforestasi. Pulau yang kecil seperti itu, deforestasi 300 hektar, itu sangat berbahaya loh sebenarnya. Karena dia kan di atas permukaan, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu harus dipastikan. Karena kami juga melihat bahwa proses-proses perizinan kan harus ketat gitu. Dan seharusnya ini juga diinformasikan, karena kami tanya waktu mencari data PT AMDAL, PT GAK ini katanya lagi dipinjam sama Polres gitu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pengawasan yang harus dilakukan dan peran DPR ini sangat penting. Karena persoalan-persoalan di Raja Ampat ini baru kemudian mendapatkan respon ketika viral kan Yes, gitu. Betul. Nah, no viral no justice itu baru berlaku di sini. Nah, peran-peran DPR ini sebagai fungsi pengawasan seharusnya dia mempunyai instrumen kan, karena memiliki ada punya dapil gitu ya, sering reses. Terus selama ini ngapain kalau kemudian nggak dapat? Karena masyarakat di Raja Ampat ini sudah berapa kali melakukan aksi-aksi gitu. Dan kenapa kemudian aksi ini baru menjadi viral? Karena kemudian fakta-fakta yang di lapangan, kami juga sudah melakukan pemantauan hampir setahun ini untuk mengumpulkan bukti-bukti. Bahkan kami dibilang video-videonya hoax gitu ya, sama Pak Menteri sama inilah ya. Tapi ini yang seharusnya dilakukan sama Pak Sugeng. Karena juga persoalan-persoalan nikel ini tadi, ini sudah terjadi di Sulawesi, di Halmahera. Bahkan misalnya undang-undang pesisir pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu sudah diputuskan MK ya untuk di Kabaena misalnya. Itu sudah hancur sekali, tapi udah diputuskan untuk udah menang di pengadilan masyarakatnya, tapi pertambangannya masih terus dilakukan gitu. Nah, ini gimana pengawasannya? Nah, itu saya mau tanya ke Pak Sugeng gitu ya, bagaimana sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian terkait yang memang sebagai mitra kerja dari... Anda menilai ada unsur pengabaian di sana atau kemudian justru memang minim sekali pengawasan di sana? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pertambangan yang kemudian menjadi sorotan publik, terutama yang dilakukan di Raja Ampat, ironi tambang nikel di Raja Ampat. Dan beberapa warga Pulau Gak mengatakan tidak merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan di Pulau Gak. Justru warga mengaku terbantu dengan adanya perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Gak, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Namun mereka tentu saja berharap aktivitas pertambangan di Pulau Gak ini tidak merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat. Pendapat Bapak tentang kehadiran tambang nikel yang ada di Pulau Gak ini? Ya, kalau untuk khususnya kami nelayan ya cukup membantu juga. Terkadang dari PT Gak Nikel juga memberikan kami alat tangkap, kemudian mereka juga memberikan kita mengambil kita punya hasil tangkapan juga diambil langsung oleh PT Gak Nikel. Jadi kita tidak perlu pergi jual-jual di terlalu jauh lagi sampai ke kabupaten dengan jarak yang terlalu jauh. Banyak yang takut Pak, katanya warga lokal yang ada di sini bisa terdampak sama aktivitas nikel. Apakah teman-teman nelayan juga merasakan itu atau tidak? Oh, kalau sampai dengan saat ini tidak. Kita aman-aman saja. Oh, tidak terganggu karena saya nih sebelum lahir itu perusahaan sudah ada di Pulau Gak sampai sekarang. Semua kehidupan masyarakat di sini karena dia membantu dari masalah pendidikan, semuanya tuh tergantung dengan perusahaan. Nah, ini bagaimana kita masih membahasnya, ironi tambang nikel di Raja Ampat. Saya ke Greenpeace dulu. Nah, kalau dari masyarakat sekitar di sana, begitu aktivitas pertambangan tidak terlalu mengganggu lingkungan dan segala macam. Tapi kemudian masih berharap jangan sampai kemudian bisa merusak lingkungan, begitu ya. Nah, kalau dari Greenpeace sendiri, temuannya, poin krusialnya soal kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di kawasan Raja Ampat ini akibat pertambangan nikel ini seperti apa? Yang sudah memprihatinkan. Jadi kita melihat soal dampak langsung gitu ya, dampak langsung direct impact itu adalah salah satunya adalah soal deforestasi. Deforestasi yang tadi Anda sebutkan. Dari 3 perusahaan sudah aktif melakukan pertambangan terbuka di Raja Ampat, itu PT Gak itu paling besar, sekitar 300 hektar gitu ya. Justru itu paling besar, 300 paling besar, hektar. karena dia dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya. Dibandingkan dengan 4 perusahaan lainnya. Dibanding Pulau KW sama Pulau Manuran. Nah, tadi saya mau sampaikan ini pulau kecil dengan dampak pembukaan seperti itu, dan itu akan dibuka terus kan, karena kandungannya itu juga dia harus membuka, karena memang karakteristik nikel kita di atas permukaan. Jadi nggak akan mungkin ini akan dilakukan dengan cara underground mining, apalagi dia di pulau kecil gitu. Nah, itu yang sudah terjadi langsung terkait dengan deforestasi gitu ya. Yang kedua tentu dari pembukaan itu akan berdampak run off gitu ya, karena aktivitas pertambangan itu kemudian akan limpasannya itu akan terjadi sedimentasi di laut. Nah, itu memang akan kelihatan dengan jangka waktu yang panjang dengan musim-musim tertentu gitu, karena misalnya kalau musim hujan gitu ya, itu pasti akan larinya ke laut. Karena dia pasti ya limpasannya akan ke sana. Nah, waktu mereka ke sana ya pasti lagi tidak hujan kan, jadi tidak kelihatan. Nah, itu ketika terus-menerus dilakukan itu akan terjadi dampak sedimentasi, dan sedimentasi itu akan mengganggu karang, akan mengganggu biota laut, sehingga kemudian itu perairan itu semakin lama semakin jauh. Tapi itu nanti dampak jangka panjangnya gitu ya. Itu bisa dirasakan seketik berapa lama? Tentu kalau dia kemudian terus-menerus gitu ya, dieksplorasi gitu, dan kemudian limbahnya terus-menerus kemudian dialirkan ke laut, itu akan berdampak. Nah, aktivitas tambang ini kan mengandung ya namanya unsur-unsur kimia gitu ya, yang juga ada kandungan-kandungan racun. Nah, apa yang sudah terjadi di wilayah-wilayah lain misalnya, itu sudah terdampak airnya sudah tercemar gitu ya, kemudian bahkan di tubuh beberapa masyarakat yang tinggal misalnya di Wedabai gitu ya, dari hasil penelitian baru itu sudah ditemukan gitu, ada logam-logam, ada kandungan yang berbahaya bahkan di dalam tubuh, karena itu kan air yang kemudian kita minum gitu. Nah, ini ke depan yang dampak yang mau kita yang akan terjadi gitu ya, kalau kemudian kita tidak hentikan gitu. Artinya penting untuk bagi kami sebenarnya, karena ini akan berdampak lebih luas, sehingga tuntutan kami sebenarnya mencabut semua izin kan di sana gitu.
Nanti akan ada kemudian pemulihan karena biaya pemulihan terhadap ini juga sangat sulit dilakukan. Bahkan KLH bilang misalnya Pulau Manuran yang sudah lama bahkan udah hancur duluan, itu susah dipulihkan. Nah, masyarakat dan butuh banyak biaya. Nah, itu bagaimana? Harusnya kan itu menjadi tanggung jawab perusahaan yang memang IUP-nya sudah dicabut. Ya seharusnya kan untuk itu makanya pemerintah juga harus karena dia harus bayar uang reklamasi namanya. Jaminan reklamasi. Kenapa jaminan reklamasi itu? Supaya pembukaan perusahaan itu harus melakukan reklamasi, tapi sejauh ini jaminan reklamasi itu disetor kepada pemerintah. Nah, kemudian perusahaan udah merasa tidak bertanggung jawab karena itu sudah dikasih menyetorkan kepada pemerintah. Nah, itu perlu diawasin. Selama ini pemerintah kita benar nggak? Nah, dengan pemerintah yang kita yang masih dengan korup yang masih tinggi, fakta di lapangannya seperti apa? Lapangan seperti ya kalau kita lihat di wilayah-wilayah lain, misalnya yang di Sulawesi, di Halmahera, itu reklamasinya tidak pernah terjadi karena secara teknologi misalnya, apalagi di pulau kecil ya, ini tanahnya diambil, ore nikelnya dibawa pergi, terus mau menutupin tanah yang sudah diambil itu dari mana? Ngambil dari pulau lain. Nah, itu yang kemudian secara teknologi itu kemudian diakal-akalin gitu ya, bahwa ada pertambangan berkelanjutan di pulau kecil. Bagaimana berkelanjutan? Nah, fakta-fakta di lapangan di mana pertambangan pulau-pulau kecil sudah habis, sudah pergi gitu ya, itu ditinggalin. Nah, apa yang terjadi di Manuran itu akan terjadi sama dengan yang terjadi di Pulau Gak. Nah, masyarakat yang tinggal di sana mungkin saat ini mereka mendapatkan manfaat ekonomi, tapi kedepannya seperti apa? Sehingga kemudian yang dibangun dalam konteks perekonomian itu bukan industri ekstraktif yang mengandalkan ekstraksi alam yang kemudian berdampak pada kerusakan alam. Ini yang sebenarnya harus dihindari, apalagi dampaknya terhadap pulau-pulau kecil. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pengawasan seperti apa yang diharapkan oleh Greenpeace dan juga supaya ini betul-betul bisa menjadi catatan serius begitu ya soal pertambangan nikel di Raja Ampat ini? Menurut Anda, dari pertama deh, dari soal pengawasannya dulu dari DPR, termasuk soal perizinannya, aturan hukumnya, payung hukumnya, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Pertama gini ya, besok kami akan merilis laporan lebih lengkap sebenarnya, bahwa pertambangan di Raja Ampat sebenarnya bukan cuma 5. Ada 11 izin yang ada di sana dan itu potensial diaktifkan. Nah, ini yang penting dilihat untuk di Raja Ampat, dan 4 yang dicabut ini termasuk PT GAK yang tidak dicabut itu adalah perusahaan yang aktif di sana. Nah, pengawasan apa yang harus dilakukan sebenarnya kan kalau kita lihat banyak aturan-aturan yang sudah diprasyaratkan gitu. Tapi selamanya ini selalu sektoral. Nah, kalau tidak Presiden Prabowo juga yang turun tangan ini, itu berkelahi itu. Karena satu menemukan bukti, yang satu bilang tidak menemukan bukti. Tidak ada apa-apa. Makanya itu inilah kemudian persoalan-persoalan yang serius Pak Sugeng. Kalau kemudian pengelolaan sumber daya alam kita digunakan secara sektoral, ini akan selalu begini yang kita dapatkan. Dulu sebenarnya kita mengusulkan ada undang-undang yang lebih luas untuk pengelolaan sumber daya alamnya gitu. Sehingga ada undang-undang yang memang harus segera direvisi menurut Anda? Ya betul, karena kalau dia sektoral gini, ini tidak akan pernah ketemu tuh. Nggak akan pernah selesai? Nggak akan pernah selesai. Nah, kalau kemudian itu soal political will, kalau pemimpin tertingginya tidak mengambil keputusan, ya itu tidak akan selesai itu. Seperti apa yang terjadi saat ini, kalau tidak Presiden yang turun tangan itu nggak akan pernah selesai. Nah, ini kan soal political will, tapi political will itu harus dijaga menjadi satu instrumen hukum gitu. Kalau kemudian seperti ini tidak akan terjadi. Walaupun bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kementerian atau DPR itu sifatnya akan sektoral gitu. Ngomong sama Menteri Lingkungan, ngomong sama Menteri SDM, ngomong sama Menteri Kelautan, ngomong sama Menteri Kehutanan. Ini 4 menteri loh yang punya kewenangan di wilayah itu. Dan mereka punya proses-proses perizinan yang berbeda gitu. Betul. Dan masyarakat jadi bingung sebenarnya. Masyarakat jadi bingung hukumnya gitu. Seperti apa?
Jadinya Ya. hukum mana yang mau kita tegakkan gitu. Betul. Kalau kemudian proses hukumnya sektoral gitu. Jadi sebenarnya dulu kita pernah ngomong diskusi soal undang-undang pengelolaan sumber daya alam gitu, yang lebih luas gitu. Jadi dia memayungi. Yang dulu sebenarnya itu bisa dilakukan dengan undang-undang pokok agraria. Tapi undang-undang pokok agraria itu hanya jadi instrumen rujukan, tapi implementasinya tidak pernah dilakukan. Oke, Pak Sugeng, bagaimana sebenarnya Ya. DPR bisa ambil peran di sini, begitu ya? Karena juga DPR kan perpanjangan tangan dari konstituen Anda, begitu ya? Perpanjangan tangan juga dari warga, dari masyarakat, begitu. Perlu ada payung hukum yang menaungi empat kementerian yang jangan sampai kemudian hanya sektoral saja. Ini nggak akan pernah selesai kalau kemudian payung hukumnya, instrumen hukumnya saja belum jelas sebenarnya. Jadi warga juga bingung, masyarakat juga bingung sebenarnya ini menggunakan instrumen hukum yang mana. Ya, jadi ada dua hal tadi yang disampaikan Bung Ari. Jadi terima kasih masukannya tentang tadi peran DPR. Bagaimana DPR? Nah begini, Bung. Kebetulan saya dari fraksi Partai Nasdem, kami ini punya anggota DPR dari Papua Barat Daya, yakni saudara Riko Sia. Nah, dia adalah yang selama ini justru menampung aspirasi masyarakat itu yang protes terhadap keempat tambang tadi. Kemarin itu kunjungan menteri itu tidak menyentuh keempat perusahaan tambang ini, justru datang ke PT GAG yang meskipun menurut catatan Bung Ari tadi atau Greenpeace karena memang melakukan pembukaan betul karena keempat tambang ini baru eksplorasi belum produksi, tapi ini ada di wilayah Geopark tadi justru. Nah itu justru sedang kita bawa ke Jakarta untuk kita proses. Dan kita akan melakukan kunjungan ke lapangan dari aspirasi daerah ya, dari anggota DPR kami. Bahkan kami di Komisi 12 sudah ada semacam commander call. Ini sebelum rame loh, sebelum jadi viral. Kebetulan kita lagi reses, kita sebenarnya mau mengunjungi atau mau cek ke lapangan, kunjungan lapangan Komisi 12, bahkan kita sudah tunjuk waktu itu yang memimpin adalah Pak Bambang Haryadi dari fraksi Gerindra untuk mengunjungi lapangan. Tapi lantas lebih dulu Pak Bahlil berkunjung ke lapangan, lantas menjadi heboh gitu loh. Jadi viralnya setelah Pak heboh. Tetapi pada dasarnya karena kami masing-masing kan punya keterbatasan. Tapi sekali lagi terima kasih masukannya dan itulah kami dalam pengawasan selama ini kami hanya pengawasan melalui RDP ya. Kalau pengawasan lapangan karena selama ini misalnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak kepada kami. Sementara juga di Kementerian SDM pengawasannya tuh Irjen itu lebih pengawasan internal, tata kelola birokrasi dan sebagainya. Tata kelola pertambangan yang lebih luas di lapangan tidak punya juga dia istilahnya instansi yang langsung begitu. Maka kami mengusulkan ada Gakum, ada Dirjen Gakum di Kementerian SDM sehingga dengan Kementerian Lingkungan Hidup lantas menjadi sangat komprehensif dalam pengawasan di lapangan sekali lagi ya dalam praktek. Kenapa? Karena memang aturan-aturannya sih semuanya sudah ada tadi. Undang-undang tentang pulau-pulau kecil itu jelas melarang kalau di bawah 2000 km persegi tidak boleh ditambang dan sebagainya dan undang-undang pantai misalnya juga demikian. Nah kedua tentang tadi yang sampaikan Bung Ari itu tentang strategi pembangunan. Memang hari ini kritik kami juga sama bahwa kita lebih menekankan pada industri ekstraktif karena memang paling mudah. Kalau kita lihat dalam struktur APBN misalnya ya bahwa APBN itu ada pendapatan, ada belanja. Pendapatan kita ini sekarang masih sebagian besar adalah dari PNBP di dunia pertambangan, pendapatan negara bukan pajak ya. Terbesar dalam dunia pertambangan dan di Kementerian SDM. Demikian juga kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi ada investasi, ada ekspor, ada konsumsi. Ekspor kita masih didominasi oleh ekspor komoditas. Komoditas itu adalah komoditas pertambangan dan sekarang ada kelapa sawit misalnya. Inilah fakta kita, inilah bukan dilema, ini adalah tantangan kita bagaimana menuju ke industrialisasi kembali, yakni industri manufaktur, jangan industri ekstraktif seperti hari ini. Itu sama, itu kritik kita. Tetapi itulah faktanya, rejim, baik utamanya Pak Rejim Jokowi, yang dimaksud dengan hilirisasi itu apa sih?
Hilirisasi hanya untuk merubah ore menjadi misalnya NPI, nickel pig iron, Oke. ada nikel mate saja, dan itu sudah diekspor. Tapi- Tanpa ada sentuhan teknologi lebih lanjut, mestinya Indonesia menjadi pusat industri baterai dunia. Aha. Karena 76% baterai itu adalah dari nikel, dan sementara Indonesia menguasai 42% nikel dunia. Bahkan dalam pasar dunia sekarang, Indonesia menguasai 52% nikel dunia, sehingga sekarang oversupply ya, sehingga harga nikel sedang turun. Iya, lagi anjlok banget. Nah, kalau Nah, bicara soal ini panjang juga. Itu akan semakin Ya. panjang pastinya ya, karena memang harga nikel Ya, faktanya juga betul. sekarang lagi turun begitu ya, Pak Sugeng. Tapi kemudian begini, Ya. dengan adanya semakin terupnya begitu ya, semakin menjadi sorotannya Ya. sorotan kali ini begitu ya, Ya. DPR apakah akan nanti dalam waktu dekat menggelar audiensi juga bersama dengan juga tidak hanya dengan Greenpeace, juga mungkin dari pemerhati lingkungan yang lainnya, WALI dan betul. segala macam, termasuk juga mengundang juga beberapa kementerian sebagai mitra Anda untuk bisa kemudian win-win solution itu seperti apa sih nanti ke depannya? Apakah memang ada rencana ke situ dalam waktu dekat? Pak Sugeng, singkat saja. Dipastikan ada gitu, karena kami memang itulah kami gitu, Pak. Tidak ada masalah yang mengemuka seperti hari ini, kami selalu dengan Kementerian SDM misalnya, dengan juga pemangku kepentingan lain, misalnya beberapa waktu lalu sampai kita tentang kualitas udara kita. Apalagi kita kan sepakat ya menandatangani Paris Agreement, kita sepakat untuk menekan emisi pada tingkat tertentu dan net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Artinya seluruh praktek pembangunan itu harus mengacu ke sana, baik di sektor energi, sektor pertambangan sekalipun, itu parameternya itu. Saya kira, nah nanti mungkin kita akan bicara panjang lebar juga dengan Greenpeace, dan kami pernah juga dengan Greenpeace di tahun 2000 beberapa waktu lalu lah ya, dan kita sangat-sangat terbuka. Saya dengan senang hati menerima masukan dan bahkan mungkin kritik begitu. Ya. Oke, tentu saja kita harapkan masukan-masukan dari Greenpeace dan juga pemerhati lingkungan yang lain juga bisa menjadi pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan di DPR selanjutnya begitu, karena DPR memang perpanjangan aspirasi dari masyarakat. Terakhir saya mau mengatakan mempertanyakan ke Mas Ari. Mas Ari, secara jangka pendek begitu apa yang bisa dilakukan oleh DPR, pemerintah pusat, secara jangka panjang apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kemudian kita kehilangan lingkungan dari Raja Ampat yang kita sudah tahu ini memang benar-benar pesonanya luar biasa, tidak hanya soal pariwisata tapi kemudian bagaimana oksigen di Raja Ampat untuk bisa menghidupi masyarakat Raja Ampat itu sendiri. Ya, pertama-tama kami bersama-sama tentu ya dengan 60.000 orang yang menandatangani petisi Save Raja Ampat, ini adalah bagian yang terus memperjuangkan sampai Raja Ampat itu betul-betul terlindungi. Sehingga dalam jangka waktu yang dekat ini kita meminta pemerintah itu bukan hanya mengumumkan tapi membuktikan dengan kekuatan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang sudah dicabut gitu ya. Bahkan kami tetap meminta sebenarnya PT GAC juga dicabut. Karena prinsip-prinsip yang kami lihat bahwa ini Raja Ampat ini menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dilihat hanya pulau per pulau. Nah, sehingga kemudian dalam jangka waktu yang pendek ini kami terus memantau gitu ya, dan akan terus berjuang. Greenpeace bersama masyarakat di Raja Ampat dan 60.000 orang yang kemudian menandatangani petisi ini akan terus berjuang untuk memastikan perlindungan total terhadap wilayah Raja Ampat. Yang kedua memang selain itu kami meminta sebenarnya kebetulan ada Pak Sugeng gini ya, untuk sama-sama kita melihat, mengevaluasi kembali yang namanya kebijakan hilirisasi, karena itu bukan hanya di Raja Ampat. Raja Ampat ini hanya pemicu saja untuk melihat lebih dalam apa yang terjadi di Halmahera, di Sulawesi, bahkan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada 160 berapa pulau-pulau kecil yang juga memang sudah terancam. Nah, itu yang lebih menyeluruh bisa dilihat dan bisa dilakukan, karena kita harus memastikan bahwa persoalan-persoalan di Raja Ampat ini adalah bagian juga yang menyeluruh dari apa yang terjadi di persoalan-persoalan di Indonesia gitu, terutama soal kebijakan hilirisasi gitu ya, yang itu hanya menguntungkan segelintir orang tapi sudah berdampak terhadap lingkungan, sudah berdampak terhadap masyarakat yang tinggal di sana, dan bisa juga akan berdampak pada ekonomi karena nikel habis
Selesai. Kita tinggal ditinggalin dengan lubang-lubang tambang yang ada di situ. Nah, ini justru lebih pada kepentingan nasional kalau kemudian hilirisasi ini betul-betul tidak dievaluasi secara menyeluruh. Karena ini akan bicara soal kepentingan masa depan bangsa. Yang jangka panjang sebenarnya kita seharusnya sudah beralih pada ekonomi-ekonomi yang ekstraktif. Justru sebenarnya ekonomi-ekonomi hijau gitu ya, itu bisa menghasilkan mata pencaharian baru gitu. Menimbulkan mata pencaharian baru, menstimulasi ekonomi kita. Kalau kemudian kita beralih kepada ekonomi ekstraktif ke ekonomi berkelanjutan, sehingga kita berharap sebenarnya bahwa kita sudah diambang pada krisis iklim gitu ya. Karena World Economic Forum aja sudah mengatakan masalah iklim ini akan berdampak terhadap ekonomi. Jadi kita perlu hati-hati di membangun ekonomi kita dan harus hati-hati juga menjaga sumber daya alam kita dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan itu berkeadilan. Artinya berkeadilan kepada masyarakat yang tinggal di di wilayah-wilayah yang rentan gitu ya. Dan juga harus memastikan kepentingan-kepentingan oligarki itu bisa dipangkas gitu. Oke, dan kita pastikan juga kita akan kawal terus ini Pak Sugeng dan juga Mas Ari begitu ya, jangan sampai kemudian saya mungkin ada beberapa kalimat saja. Oke, singkat saja Saya setuju dengan pandangan Bung Ari bagaimana sustainable development kita tekankan ya, di ekonomi hijau, dan itulah kami di Komisi 12 sejak Komisi 7, bahkan saya memimpin Komisi 7 bagaimana, tetapi inilah dilema kita antara sektor fosil dengan juga ekstraktif tadi, ekonomi ekstraktif yang sekarang dominan, karena memang itu paling mudah untuk mendapatkan uang, termasuk negara ini gitu loh. Mohon maaf, pemerintahan yang lalu itu begitu mudahnya memberi izin smelter, dan hari ini bisa kita rasakan karena kita tidak melalui proses industrialisasi, industri manufaktur terus turun dalam PDB kita. Sekarang tinggal 18% misalnya, meskipun ada yang ngomong loh, Cina dan Amerika juga tidak setinggi dulu, betul, karena mereka sudah melampaui tahapan tertentu industrialisasi, maka mereka industri manufaktur ya maksudnya, maka sekarang mereka adalah masuk industri jasa dan industri kreatif ya, berbasis teknologi. Nah, kita ini penting sekali industri. Nah, di bidang pertambangan misalnya, bagaimana hilirisasi itu sama aja cuman menguntungkan, mohon maaf, negara-negara tertentu, bahkan dalam hal ini misalnya China, nikel misalnya. Bagaimana sekarang banjir begitu murahnya baterai untuk EV ya dan sebagainya, sehingga mobil itu semuanya nikelnya dari kita praktis. Nah, inilah kita harus menyusun kembali tentang strategi pembangunan kita dengan mengedepankan adalah industrialisasi, bukan hilirisasi gitu. Kalau hilirisasi ya seperti hari ini yang terjadi. Saya kira itu sebagai diskusi panjang nanti selanjutnya. Nah, itu dia yang nanti kita harus didiskusikan lebih lanjut. Kita nantikan akan ada diskusi yang kemudian lebih lanjut, lebih komprehensif lagi. Kita juga mengajukan agar kita ada audit total ya terhadap smelter kita. Audit total ini sudah kita dalam RDP beberapa kali kita ajukan, waktu itu sempat kita bersitegang dengan beberapa menteri tertentu lah yang mereka tidak menghendaki audit total tentang smelter misalnya. Dan seterusnya. Kita dukung terus ya Pak, sepanjang kemudian ini bisa berdampak pada lingkungan dan juga masyarakat untuk bisa yang lebih baik. Kita harapkan Raja Ampat ini memang untuk Indonesia, untuk masyarakat Raja Ampat, bukan untuk kepentingan-kepentingan di luar itu pastinya. Jangan sampai warisan Raja Ampat ini terhadap anak cucu kita nanti hanya tinggal kenangan saja. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto dari Komisi 12 DPR RI telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Ari Rompas juga dari Greenpeace telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Pagi Bung Ari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.